Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Tricahyanti. Saya mahasiswa dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata Angkatan 2019 Universitas Riau. Video ini saya buat untuk tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Dokumen dan Prasasti yang diampu oleh Ibu dosen Nur Arini Yulia. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai paspor dan juga SPLP. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih apa sih pengertian dari paspor. Jadi, kata paspor itu berasal dari bahasa Perancis passer yang terdiri dari kata tupes yang berarti lewat dan port yang berarti pelabuhan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paspor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negara yang akan mengadakan perjalanan di luar negeri. Macam-macam paspor yang ada di Indonesia itu ada 3, yaitu ada paspor biasa, paspor diplomatik, dan juga paspor dinas. Nah, kalau paspor biasa itu untuk perjalanan reguler yang diberi sampul berwarna hijau dan dikeluarkan oleh Ditjen Keimigrasian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan paspor diplomatik itu adalah paspor yang diterbitkan guna mengidentifikasikan perwakilan diplomatik dari suatu negara. Nah, karena itu pemegang paspor ini menikmati beberapa kemudahan perlakuan dan kekebalan di negara tempat mereka bertugas. Nah, paspor ini diberi sampul berwarna hitam dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri. Sedangkan untuk paspor dinas atau resmi, nah paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknisi dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik, kedutaan, dan konsulat ataupun bagi pegawai negeri atau pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri, dan paspor ini diberikan sampul berwarna biru yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri setelah mendapat izin dari Sekretariat Negara. Bisa kita lihat di sini paspor biasa itu berwarna hijau yang ada di tengah, terus paspor diplomatik yang berwarna hitam, dan juga ada paspor dinas yang berwarna biru. Kemudian cara pembuatan paspor. Nah, di sini ada alur proses penerbitan paspor, sistem pelayanan paspor terpadu. Nah, untuk cara pembuatan paspor, kita sebagai pemohon itu harus membawa persyaratan asli dan yang fotokopi, lalu kita lampirkan persyaratan-persyaratan itu ke petugas loket. Nah, setelah itu, petugas loket akan memeriksa kelengkapan dari persyaratan yang telah kita ajukan. Semisalnya persyaratan itu tidak lengkap, maka persyaratan-persyaratan itu akan dikembalikan lagi kepada si pemohon. Namun jika data yang kita ajukan itu telah lengkap, maka petugas loket akan melakukan entry data dan juga scan, lalu akan dikirimkan ke pusat data keimigrasian. Nah, di sana pemohon akan diminta foto, sidik jari, dan juga wawancara. Kemudian akan diidentifikasi biometrik dan cekalnya. Lalu pemohon akan melakukan pembayaran, dan setelah itu akan diidentifikasi dulu pembayarannya. Setelah itu, petugas akan mengalokasikan paspor, mencetak, terus melakukan uji kualitas, laminating, dan terakhir itu verifikasi pejabat imigrasi. Nah, setelah paspor selesai, maka paspor bisa diberikan oleh pemohon. Kemudian untuk biaya pembuatan paspor, nah di sini untuk macam paspor itu ada 2, yaitu ada paspor biasa dan juga paspor e-paspor atau paspor elektronik. Nah, untuk paspor biasa itu dia ada yang 24 halaman dan juga yang 48 halaman. Sama dengan yang e-paspor juga ada 24 halaman dan juga 48 halaman. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa biaya pembuatan paspor ini bisa berubah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Nah, setelah kita membahas tentang paspor, sekarang kita akan membahas tentang SPLP. Nah, apa sih SPLP itu? SPLP itu adalah surat perjalanan laksana paspor. Nah, sebenarnya apa sih surat perjalanan laksana paspor itu? Nah, jadi SPLP itu adalah salah satu dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh pemerintah RI untuk digunakan dalam perjalanan masuk ke wilayah Indonesia.
Nah, jadi SPLP itu diberikan kepada WNI dalam keadaan tertentu apabila paspor biasa tidak dapat diberikan. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa SPLP ini berlaku untuk perjalanan masuk ke wilayah Indonesia. Misalnya nih, kita pergi liburan ke luar negeri selama 3 hari. Nah, kemudian kita akan kembali lagi ke Indonesia, tapi ternyata paspor kita hilang. Nah, untuk bisa masuk ke Indonesia, kita harus mengajukan SPLP ini. SPLP untuk warga negara Indonesia berlaku paling lama 2 tahun dan hanya bisa digunakan untuk 1 kali perjalanan. Nah, setelah kita pulang ke Indonesia, kita bisa membuat paspor baru di kantor imigrasi dengan melalui prosedur berita acara pemeriksaan atau BAP. Nah, dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan yaitu surat keterangan kepolisian, KTP, dan juga kartu keluarga. Nah, karena kita kehilangan paspor tadi, kita juga diwajibkan untuk membayar biaya denda senilai 1 juta rupiah. Nah, setelah proses BAP itu, barulah kita bisa memproses paspor yang baru. Nah, untuk biaya pembuatan paspor biasa itu sekitar Rp350.000, sedangkan untuk paspor elektronik atau e-paspor itu bisa sekitar Rp650.000. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai paspor dan juga SPLP. Tapi tidak hanya di sini saja pembahasan kita juga akan membahas kasus-kasus tentang dokumen perjalanan yang pernah terjadi di Indonesia. Pasti teman-teman sudah tahu berita yang sempat heboh di awal tahun 2021 mengenai kedatangan WNA ke Indonesia. Nah, di sini kita akan bahas sedikit mengenai kasus tersebut. Di sini ada kasus imigrasi Karawang yang membongkar pemalsuan dokumen keimigrasian oleh seorang warga negara India. Nah, jadi pada tanggal 4 Januari 2021, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Karawang melakukan pengawasan lapangan dengan mendatangi tempat tinggal WNA di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Nah, selain melakukan pengawasan, tim meminta keterangan terhadap WNA tersebut terkait permasalahan biaya beban akibat izin tinggal yang telah habis masa berlakunya. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat mengatakan bahwa pengungkapan itu bermula dari pengembangan kasus overstay yang dilakukan oleh WNA asal India yang berinisial CSP, diketahui telah tinggal di Indonesia sekitar 20 tahun dan mempunyai istri orang Indonesia. Pada saat melakukan pemeriksaan, petugas mencurigai adanya orang asing lain yang berada di kediaman CSP. Nah, setelah dilakukan pengecekan di berbagai sudut ruangan, petugas menemukan 5 orang warga negara India lainnya. Nah, 4 orang lain yaitu inisial SS, KS, RS, dan GS itu tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanannya. Sedangkan yang satunya lagi yang berinisial GS dapat menunjukkan paspor, namun izin tinggalnya sudah habis sejak 25 Maret 2020. Pada tanggal 27 Januari 2021 ditemukan fakta bahwa WNA yang berinisial CSP itu diduga telah melakukan tindak pidana keimigrasian. Nah, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah barang bukti berupa cap, blanko visa, izin tinggal, serta stiker izin masuk kembali yang diduga palsu yang ada di dalam rumahnya. Nah, dokumen yang diduga palsu serta barang bukti lain akan disita untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah, untuk mengetahui keabsahan barang bukti yang ditemukan, Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Karawang bersama dengan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melakukan koordinasi dengan Direktorat Intelijen Keimigrasian. Dari hasil uji laboratorium forensik serta konfirmasi yang telah dilakukan ke berbagai instansi terkait, ditemukan fakta bahwa seluruh dokumen tersebut diduga palsu. Nah, sejak tanggal 1 April 2021, kasus ini telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Karawang. Nah, dari sini Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Karawang senantiasa mendorong kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan apabila terdapat
mendapat WNA yang diduga bermasalah atau melakukan pelanggaran keimigrasian. Nah, di sini kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Karawang membuat suatu aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan laporannya. Aplikasi ini diberi nama Sistem Pelaporan Orang Asing atau MIKA Semprong. Nah, aplikasi ini bertujuan agar pelaporan dari masyarakat mengenai WNA yang bermasalah atau melakukan pelanggaran keimigrasian tidak perlu lagi datang melapor ke kantor imigrasi. Dari kasus yang tadi bisa kita simpulkan bahwasannya jika ada dokumen perjalanan yang tidak lengkap ataupun pemalsuan dokumen itu bisa ditindak pidana, karena di Indonesia sendiri hal tersebut sudah diatur oleh peraturan undang-undang. Sekian video pembahasan mengenai paspor, SPLP, dan juga studi kasus mengenai dokumen perjalanan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ardila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.